Kadang kita merasa hidup ini berjalan biasa saja. Pagi bekerja, malam pulang, akhir pekan sedikit bersantai. Tapi di balik rutinitas itu, banyak hal kecil yang pelan-pelan menggiring kita ke arah yang salah. Kita jarang sadar, sampai waktu yang tersisa sudah terlalu sedikit untuk memperbaikinya. Dan salah satu hal paling sepele, yang tampak remeh, tapi berdampak sangat besar terhadap masa depan keuangan kita, adalah kebiasaan menunda-nunda. Menunda-nunda terlihat seperti sesuatu yang biasa. Kita sering mengatakannya dengan santai, nanti aja deh, atau besok masih bisa. Tapi tanpa disadari, kebiasaan kecil ini adalah awal dari lingkaran setan. Dan ketika kamu sudah terjebak di dalamnya, kamu akan sulit keluar. Bayangkan seseorang yang selalu bilang akan menabung bulan depan. Bulan ini belum sempat, masih banyak keperluan. Bulan depan ternyata ada hajatan keluarga. Bulan depannya lagi ada diskon besar-besaran. Sayang kalau dilewatkan. Dan tanpa terasa, 5 tahun berlalu tanpa ada satupun tabungan yang benar-benar disimpan. Kita terlalu sering menunda hal-hal yang penting, hanya karena yang mendesak terasa lebih perlu. Kita menunda belajar tentang keuangan, karena merasa penghasilan sekarang belum cukup untuk diatur. Kita menunda investasi, karena mengira itu hanya untuk orang yang sudah kaya. Kita menunda mengambil peluang, karena masih merasa belum siap. Padahal, waktu terus berjalan, dan sayangnya, waktu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Ada orang yang sebenarnya punya potensi besar, cerdas, punya kemampuan, dan punya akses ke informasi. Tapi karena kebiasaan menunda, semuanya jadi tidak berguna. Ide bisnis yang sudah dipikirkan matang-matang akhirnya tidak pernah dijalankan. Proposal kerjasama yang sempat terlintas tidak pernah dikirim. Tabungan pensiun yang sudah diniatkan sejak lama tidak pernah dimulai. Dan pada akhirnya, ketika usia sudah lewat setengah abad, baru ada rasa sesal yang menghantam. Kenapa dulu tidak mulai lebih cepat? Salah satu contoh nyata bisa kita lihat dari orang-orang yang menunda mencicil rumah. Mereka berpikir, usia 20-an masih terlalu muda untuk berpikir soal rumah. Lalu ketika masuk usia 30, mereka merasa belum punya cukup uang muka. Usia 40, harga rumah sudah naik 2 kali lipat. Dan pada usia 50, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah mengontrak atau tinggal bersama anak. Padahal, jika sejak usia 25 mereka menyicil rumah sederhana, sekarang sudah lunas dan bisa dinikmati. Kebiasaan menunda juga merusak kekuatan bunga majemuk. Uang yang kamu tabung hari ini, meskipun hanya 50.000, akan jauh lebih besar nilainya 30 tahun ke depan jika kamu simpan dan investasikan. Tapi karena menunda, kita kehilangan waktu emas. Kita kehilangan potensi pertumbuhan uang yang luar biasa besar, hanya karena merasa belum saatnya. Dan yang paling menyedihkan, kita baru sadar pentingnya waktu ketika waktu itu sudah habis. Masalahnya, menunda itu seringkali dibungkus dengan alasan yang terdengar logis. Kita bilang kita butuh istirahat dulu. Kita ingin mematangkan rencana. Kita mau menunggu waktu yang lebih tepat. Tapi kenyataannya, alasan itu hanya topeng dari rasa takut, malas, atau tidak percaya diri. Kita takut gagal, jadi kita menunda. Kita malas menghadapi tantangan, jadi kita cari alasan. Kita tidak percaya diri bisa konsisten, jadi kita tidak mulai sama sekali. Tapi begini, tidak ada waktu yang benar-benar ideal. Tidak ada momen yang sempurna. Kalau kamu menunggu sampai semuanya pas, kamu tidak akan pernah mulai. Dan orang yang menunggu tidak akan pernah menang melawan orang yang sudah berjalan. Bahkan jika langkahnya kecil, yang penting dia melangkah. Setiap hari ada kemajuan. Sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, dia akan sampai di tujuan jauh lebih cepat dari orang yang hanya berdiri di tempat sambil menunggu waktu yang tepat. Kalau kamu punya mimpi punya rumah sendiri, mulai cicil tabungan sekarang. Kalau kamu ingin masa tua yang tenang, mulai investasi dari jumlah kecil. Kalau kamu ingin bebas dari kemiskinan, berhentilah menunda belajar tentang uang, tentang cara mengelola, tentang strategi meningkatkan penghasilan. Jangan tunggu sampai terpaksa, karena saat itu biasanya semuanya sudah terlambat. Bayangkan kamu menunda belajar tentang pengelolaan utang. Kamu merasa belum butuh. Lalu suatu hari kamu terjebak utang besar karena tidak tahu cara mengatur pinjaman. Atau kamu menunda cari asuransi,
lalu sakit keras datang dan semua tabungan habis. Atau kamu menunda menjaga kesehatan, lalu usia tua penuh dengan penyakit mahal yang bisa dihindari. Semua ini berawal dari satu kata, nanti. Pikirkan orang-orang tua yang kamu temui, yang hidupnya susah di usia senja. Coba renungkan, berapa banyak dari mereka yang pernah bilang, andai dulu aku mulai lebih awal. Kalimat itu menyakitkan. Bukan karena mereka tidak punya waktu, tapi karena dulu mereka punya waktu dan menyia-nyiakannya. Jangan biarkan dirimu jadi bagian dari kelompok yang sama. Kebiasaan menunda bukan hanya soal kehilangan waktu, tapi juga soal kehilangan disiplin, kehilangan momentum, kehilangan semangat. Setiap kali kamu menunda, kamu sebenarnya sedang melatih diri untuk menjadi pasif, menurunkan standar, dan menoleransi kegagalan kecil. Dan jika itu berlangsung terus-menerus, kamu akan menjadi orang yang sangat sulit bangkit saat keadaan benar-benar mendesak. Mulai sekarang, coba ubah pendekatan. Jika ada sesuatu yang penting, lakukan segera. Tidak perlu besar. Tidak perlu sempurna. Cukup mulai. Sekecil apapun aksimu hari ini, akan jauh lebih berarti daripada niat sempurna yang tidak pernah dijalankan. Kalau kamu ingin masa depan finansial yang aman, salah satu langkah pertama yang paling mendesak adalah berhenti menunda. Hal sepele kedua yang seringkali dianggap biasa, tapi diam-diam menyedot keuanganmu habis-habisan dan meninggalkan penyesalan di kemudian hari, adalah kebiasaan membeli demi gengsi. Banyak orang tidak sadar bahwa salah satu alasan utama mereka membeli sesuatu bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka ingin terlihat. Terlihat kaya, terlihat keren, terlihat berhasil. Dan sayangnya, budaya ini sangat kuat di sekitar kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang cepat menilai dari penampilan luar. Mobil apa yang kamu kendarai, baju merek apa yang kamu pakai, nongkrong di kafe mana, pakai gadget terbaru atau tidak. Semua itu dijadikan tolok ukur kesuksesan, meskipun kenyataannya seringkali hanya topeng. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang memaksakan cicilan mobil hanya karena malu naik motor? Padahal, secara finansial dia belum siap. Penghasilannya pas-pasan, tabungan darurat tidak ada, tapi memaksakan diri untuk terlihat berhasil. Atau mungkin kamu pernah lihat teman yang setiap minggu selalu upload makan malam di restoran mahal. Tapi begitu dia butuh dana untuk biaya rumah sakit orang tuanya, dia pinjam sana-sini, bahkan jual barang. Gengsi memang tidak bisa dilihat di laporan keuangan, tapi dampaknya sangat nyata dan menghancurkan. Kamu tidak miskin karena tidak punya baju bermerek. Kamu miskin karena terlalu sering membeli baju yang kamu tidak butuh, hanya supaya orang lain mengira kamu kaya. Padahal orang yang kamu coba buat terkesan itu seringkali juga sedang berpura-pura. Kita semua terjebak dalam lingkaran saling mengesankan, saling pamer, padahal realitanya penuh tekanan keuangan yang tidak terlihat. Membeli demi gengsi sering dibungkus dengan alasan self-reward. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar penghargaan untuk diri sendiri, atau sebenarnya kamu hanya sedang mencoba menambal rasa minder dengan barang-barang mahal? Kamu merasa tidak percaya diri kalau tidak memakai tas bermerek, padahal kamu bisa beli 5 tas lokal kualitas bagus dengan harga yang sama. Kamu merasa tidak nyaman kalau tidak pakai iPhone terbaru, padahal fungsi dasarnya tetap bisa dilakukan dengan ponsel yang harganya sepertiganya. Ini bukan berarti kamu tidak boleh punya barang bagus. Bukan berarti kamu harus hidup hemat sampai pelit. Tapi kamu perlu tahu batas kemampuanmu. Kalau penghasilanmu baru 5 juta per bulan, lalu kamu kredit motor mahal 2 juta per bulan, berarti kamu sudah mengorbankan 40% pendapatanmu hanya demi penampilan. Itu bukan bijak. Itu bunuh diri finansial perlahan-lahan. Ada satu kisah menarik dari seorang pria sederhana yang bekerja sebagai penjaga malam. Dia tidak pernah tampil mencolok. Pakaiannya biasa saja, sepatunya sudah usang. Tapi setiap bulan, dia menyisihkan uang dan menginvestasikannya dengan disiplin. 25 tahun kemudian, dia memiliki properti kecil dan dana pensiun yang cukup untuk hidup tenang. Teman-temannya yang dulu kerja di kantor besar, hidup mewah, sekarang banyak yang menyesal. Uang mereka habis di perjalanan mewah, gadget terbaru, dan gaya hidup mahal yang tidak pernah mereka sanggupi sepenuhnya. Sementara itu, si penjaga malam yang dulu dianggap nggak gaya, sekarang hidup damai. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih jujur pada dirinya sendiri. Dia tahu batasnya.
Dia tahu bahwa lebih penting punya uang daripada terlihat punya uang. Itulah yang sering dilupakan. Bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang kamu tunjukkan, tapi apa yang kamu simpan. Bukan tentang seberapa mahal jam tanganmu, tapi apakah kamu punya simpanan saat anakmu butuh biaya kuliah. Bukan soal seberapa sering kamu liburan ke luar negeri, tapi apakah kamu siap menghadapi biaya rumah sakit tanpa harus hutang. Gengsi adalah jebakan halus yang menghancurkan dari dalam. Kamu tidak akan merasa efeknya langsung. Tapi lama-lama, kamu akan sadar bahwa kamu tidak punya dana darurat, tidak punya investasi, dan kamu terjebak dalam gaya hidup yang tidak bisa kamu hentikan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kamu tetap tidak pernah benar-benar merasa puas. Karena gengsi tidak pernah cukup. Kamu beli jam tangan 1 juta, nanti merasa perlu yang 5 juta. Dapat motor baru, lalu ingin mobil. Dapat mobil, ingin yang lebih mewah. Dan begitu terus, sampai kamu lelah tapi tetap merasa kurang. Orang yang hidup demi gengsi adalah orang yang selalu kalah dalam permainan membandingkan diri. Karena selalu ada orang lain yang lebih kaya, lebih keren, lebih terkenal. Dan kalau hidupmu hanya untuk mengejar validasi itu, kamu tidak akan pernah bisa membangun fondasi finansial yang kuat. Cobalah mulai jujur pada diri sendiri. Tanyakan, apakah aku membeli ini karena aku butuh, atau karena aku ingin dipandang? Jika jawabannya yang kedua, pertimbangkan untuk tidak membeli. Uangmu bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih penting. Tabungan, investasi, pendidikan, atau bahkan hal sederhana seperti liburan bersama keluarga tanpa rasa cemas soal cicilan. Mulailah dari hal kecil. Tidak perlu memaksakan gaya hidup. Tidak harus selalu update tren terbaru. Kadang justru hidup yang tenang dan sederhana adalah kunci menuju masa depan yang aman. Jangan biarkan tekanan sosial membuatmu mengorbankan keamanan masa tuamu. Karena pada akhirnya, orang-orang yang kamu coba buat kagum hari ini tidak akan peduli ketika kamu kesulitan di usia tua. Mereka tidak akan membayar tagihanmu, tidak akan membiayai pensiunmu, dan tidak akan menolongmu ketika kamu menyesal. Pilihlah hidup yang realistis, bukan hidup yang terlihat keren. Karena yang benar-benar keren adalah bisa pensiun tanpa hutang. Bisa membantu anak tanpa meminjam. Bisa menjalani hari tua dengan damai, bukan panik karena tidak punya simpanan. Dan itu semua dimulai dari keberanian untuk berkata, tidak, pada gengsi. Salah satu hal yang paling sering diremehkan, tapi diam-diam membuat banyak orang tetap miskin dan akhirnya menyesal di usia tua, adalah tidak mau belajar tentang keuangan pribadi. Kamu bisa saja rajin bekerja setiap hari. Kamu bisa saja punya penghasilan tetap tiap bulan. Tapi jika kamu tidak paham cara mengelola uangmu sendiri, maka besar kemungkinan uang itu akan habis begitu saja tanpa sisa. Dan ironisnya, banyak orang yang merasa dirinya sudah cukup cerdas hanya karena bisa mencari uang. Padahal mencari uang dan mengelola uang adalah dua kemampuan yang sangat berbeda. Bayangkan seseorang yang setiap bulan mendapat gaji 10 juta. Jumlah itu terbilang cukup besar bagi sebagian orang. Tapi karena dia tidak tahu cara membuat anggaran, tidak tahu mana pengeluaran wajib dan mana yang hanya keinginan, akhirnya uang itu lenyap begitu saja setiap akhir bulan. Lebih parah lagi, kadang dia harus meminjam sebelum tanggal gajian berikutnya, karena semua uangnya sudah habis dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Belajar keuangan bukan soal menghitung angka-angka rumit, atau membaca laporan neraca seperti akuntan. Bukan juga harus jadi pakar ekonomi. Tapi lebih ke hal-hal dasar yang sering diabaikan. Misalnya, tahu bagaimana menyusun anggaran bulanan. Tahu bahwa pengeluaran seharusnya tidak melebihi pendapatan. Tahu bahwa punya dana darurat itu penting. Tahu bahwa utang konsumtif bisa menjebakmu dalam lingkaran tak berujung. Dan tahu bahwa investasi kecil yang rutin bisa mengubah masa depanmu sepenuhnya. Masalahnya, banyak orang malas mempelajari semua itu. Mereka menganggap belajar keuangan itu membosankan, terlalu teknis, atau hanya untuk orang kaya. Mereka memilih menghabiskan waktu berjam-jam scroll media sosial, tapi merasa 1 jam belajar tentang manajemen keuangan adalah beban. Dan dari sinilah semua kekacauan dimulai. Orang yang tidak belajar tentang keuangan akan terus mengulang kesalahan yang sama. Gaji naik, tapi tetap habis. Bonus datang, tapi langsung ludes. Dapat rezeki nomplok, langsung beli barang konsumtif. Dan ketika terjadi keadaan darurat, entah itu sakit,
kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya, mereka langsung panik. Karena tidak ada simpanan, tidak ada perlindungan, tidak ada strategi, hanya ada penyesalan. Salah satu contoh sederhana adalah orang yang tidak paham cara kerja kartu kredit. Mereka mengira kartu kredit itu seperti uang gratis. Mereka pakai tanpa berpikir panjang. Tidak sadar bahwa jika kamu tidak membayar penuh, bunga yang dibebankan bisa sangat besar. Dan dalam waktu beberapa bulan, utangnya bisa membengkak berkali-kali lipat. Padahal, jika sejak awal mau belajar 15 menit saja tentang cara kerja kartu kredit, semua itu bisa dihindari. Atau orang yang tidak tahu apa itu dana darurat. Mereka hidup dari gaji ke gaji tanpa ada cadangan. Ketika sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka harus meminjam uang dengan bunga tinggi. Padahal dana darurat itu bisa dibangun pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tapi karena tidak tahu, mereka merasa tidak perlu. Dan akhirnya, mereka menyesal ketika keadaan memaksa mereka untuk membayar harga yang sangat mahal. Ada juga yang tidak paham perbedaan antara aset dan liabilitas. Mereka beli rumah bukan untuk ditinggali atau disewakan, tapi untuk dipamerkan. Cicilannya berat, pajaknya mahal, perawatannya menyedot uang setiap bulan. Tapi mereka tetap merasa itu aset. Padahal sejatinya, rumah itu adalah beban yang membuat mereka terus bekerja tanpa henti hanya untuk membayarnya. Sementara orang lain yang mungkin tinggal di tempat sederhana, tapi rutin menyisihkan uang ke reksadana atau emas, bisa memiliki ketenangan finansial jauh lebih cepat. Kebodohan finansial bukan karena kamu tidak sekolah tinggi, tapi karena kamu tidak pernah mau belajar hal-hal dasar yang menentukan nasib keuanganmu sendiri. Dan ini sangat berbahaya, karena uang adalah hal yang akan selalu ada dalam hidupmu. Selama kamu hidup, kamu akan berurusan dengan uang. Entah untuk makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga biaya mati pun butuh uang. Jadi, menolak belajar tentang keuangan sama saja dengan memilih hidup yang selalu was-was. Belajar keuangan tidak harus mahal. Sekarang sudah banyak sumber gratis. Video YouTube, artikel blog, podcast, bahkan buku digital. Tapi kamu harus punya kemauan. Karena ilmu ini tidak akan datang sendiri. Dan tidak akan otomatis masuk hanya karena kamu merasa perlu. Kamu harus mencarinya, memahaminya, dan menerapkannya. Mungkin kamu berpikir, aku masih muda, nanti saja belajarnya. Tapi justru masa muda adalah waktu paling ideal untuk belajar keuangan. Karena semakin cepat kamu paham, semakin panjang waktu yang kamu punya untuk membangun. Kalau kamu baru mulai belajar ketika usia 40 atau 50, bisa jadi kamu hanya punya sedikit waktu untuk mengejar ketertinggalan. Bayangkan kamu belajar tentang investasi pada usia 25, dan mulai menyisihkan hanya 100.000 setiap bulan. Angka itu mungkin terasa kecil. Tapi jika kamu konsisten, dan investasimu tumbuh 5-7% setiap tahun, dalam 30 tahun kamu bisa punya ratusan juta. Uang yang tidak akan kamu miliki jika kamu menunda belajar dan menunda memulai. Jangan remehkan kekuatan ilmu dasar. Mengetahui apa itu inflasi bisa membuatmu sadar bahwa menyimpan uang di bawah kasur adalah keputusan buruk. Mengetahui apa itu compound interest bisa memotivasi kamu untuk berinvestasi lebih awal. Mengetahui pentingnya mencatat pengeluaran bisa membantumu melihat kemana uangmu sebenarnya pergi setiap bulan. Hal-hal kecil ini bisa jadi pembeda antara hidup yang stabil atau hidup yang penuh tekanan. Kesimpulannya, jika kamu tidak mau miskin di masa tua, berhentilah merasa cukup hanya dengan penghasilan. Tambahkan pemahaman. Tambahkan ilmu. Tambahkan kesadaran bahwa uang tidak akan bertahan lama jika kamu tidak tahu cara menjaganya. Karena pada akhirnya, orang yang menang bukanlah yang punya gaji paling besar, tapi yang paling paham cara menjaga dan mengembangkan uangnya. Ada satu kebiasaan kecil yang sering luput dari perhatian, tapi justru menjadi penyebab utama bocornya keuangan. Ini bukan soal utang, bukan soal belanja besar, bukan juga soal keputusan finansial yang rumit, tapi sesuatu yang terlihat biasa, bahkan terasa menyenangkan. Namanya, belanja impulsif. Kita semua pasti pernah melakukannya. Jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, lalu melihat sesuatu yang menarik. Tidak direncanakan, tidak dibutuhkan, tapi langsung dibeli. Hanya karena diskon, hanya karena warna barangnya lucu,
Atau hanya karena kamu sedang stres dan ingin merasa senang? Itu dia. Belanja impulsif seringkali lahir dari dorongan sesaat yang tidak berkaitan dengan kebutuhan nyata. Masalahnya bukan pada 1 atau 2 kali belanja kecil. Masalahnya adalah ketika ini menjadi kebiasaan. Setiap minggu ada saja barang baru di rumah. Rak penuh dengan barang yang jarang dipakai. Lemari penuh baju yang hanya dipakai sekali 2 kali. Dapur dipenuhi peralatan masak padahal jarang memasak. Dan kamu tidak sadar bahwa dari waktu ke waktu, kebiasaan kecil ini telah menyedot jutaan rupiah dari dompetmu. Mari kita bayangkan. Jika setiap minggu kamu belanja impulsif sebesar Rp100.000 saja, jumlah yang kelihatannya kecil, maka dalam 1 bulan kamu sudah menghabiskan Rp400.000. Dalam setahun, itu hampir Rp5 juta. Dan itu baru dari satu jenis kebiasaan. Kalau kamu menambahkannya dengan kebiasaan jajan online, langganan layanan yang tidak dipakai, dan belanja karena iseng saat scrolling marketplace, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Uang sebesar itu sebenarnya bisa kamu pakai untuk hal yang jauh lebih berguna. Bisa jadi tabungan darurat. Bisa jadi modal usaha kecil. Bisa juga jadi langkah awal investasi. Tapi karena kamu tidak sadar, uang itu mengalir keluar begitu saja. Tidak meninggalkan jejak, tidak menambah aset, dan tidak memperbaiki kualitas hidupmu secara nyata. Belanja impulsif juga sering didorong oleh perasaan. Kamu sedang sedih, lalu kamu belanja. Kamu sedang stres, lalu kamu belanja. Kamu merasa bosan, kamu buka e-commerce. Ini disebut sebagai emotional spending. Belanja bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi. Dan ini berbahaya, karena kamu sedang menjadikan uang sebagai alat pelampiasan. Padahal rasa sedihmu tidak akan hilang setelah membeli. Yang ada, kamu hanya menambah masalah baru, dompet yang makin tipis dan rasa sesal yang datang belakangan. Sebagian besar toko, baik offline maupun online, tahu betul cara memancing belanja impulsif. Mereka sengaja meletakkan barang kecil di dekat kasir. Mereka menampilkan notifikasi, barang tinggal 2 lagi, diskon habis dalam 3 jam, atau produk ini sedang ramai dibeli. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah strategi psikologi marketing yang dirancang untuk membuat kamu tidak sempat berpikir panjang. Kalau kamu tidak menyadari ini, kamu akan terus jadi korban. Kamu akan terus membeli karena merasa terdesak. Kamu akan berpikir, kalau tidak beli sekarang, nanti nyesel. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Kamu membeli sekarang, lalu menyesal nanti karena sadar barang itu ternyata tidak begitu berguna. Salah satu cara untuk keluar dari perangkap ini adalah dengan menunda. Ketika kamu ingin membeli sesuatu secara impulsif, cobalah beri jeda. Tunggu 1 hari, atau bahkan 3 hari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku masih menginginkannya setelah 3 hari berlalu? Jika iya, mungkin itu memang sesuatu yang penting. Tapi jika kamu lupa atau sudah tidak tertarik lagi, maka itu artinya hanya dorongan sesaat. Kamu juga bisa membuat daftar belanja. Ini sederhana, tapi sangat efektif. Saat kamu punya daftar, kamu akan lebih fokus. Kamu tidak akan mudah tergoda oleh barang-barang lain. Kamu tahu apa yang kamu cari, dan apa yang tidak. Ini membuat kamu punya kendali atas uangmu, bukan uangmu yang mengendalikanmu. Selain itu, penting juga untuk membuat anggaran khusus untuk kesenangan. Bukan berarti kamu tidak boleh membeli apapun, tapi kamu perlu membatasi. Misalnya, kamu menetapkan anggaran Rp100.000 per minggu untuk jajan atau belanja kecil. Ketika kamu tahu batasnya, kamu jadi lebih bijak. Kamu mulai berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Dan kamu juga belajar memprioritaskan. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial itu bukan soal berapa besar penghasilanmu, tapi soal seberapa bijak kamu mengelola pengeluaranmu. Banyak orang yang punya penghasilan tinggi, tapi tetap hidup dari cicilan ke cicilan karena mereka tidak bisa mengontrol keinginan. Dan sebaliknya, banyak orang dengan penghasilan sederhana bisa hidup tenang karena mereka tahu kapan harus berkata cukup. Jika kamu terbiasa membeli karena ingin, bukan karena butuh, kamu sedang membangun kebiasaan yang berbahaya. Kebiasaan yang bisa membuatmu terus-menerus merasa kurang. Karena keinginan tidak ada habisnya. Setelah kamu beli satu, kamu ingin yang lain. Dan tanpa sadar,
kamu terus menggali lubang keuangan yang dalam. Lebih buruk lagi, belanja impulsif ini sering diturunkan ke anak-anak. Mereka melihat orang tuanya suka beli barang terus-menerus, akhirnya meniru. Mereka belajar bahwa belanja adalah cara untuk merasa bahagia. Dan siklus ini akan berlanjut dari generasi ke generasi. Keluarga tidak pernah benar-benar sejahtera, karena tidak pernah diajarkan cara mengelola uang dengan tenang dan sadar. Mulailah berlatih untuk mengenali dorongan belanja. Amati kapan kamu tergoda untuk membeli sesuatu. Apakah saat kamu bosan? Saat kamu merasa kurang percaya diri? Atau saat kamu sedang ingin melarikan diri dari masalah? Ketika kamu tahu pemicunya, kamu bisa menggantinya dengan kebiasaan lain yang lebih sehat. Misalnya, berjalan kaki, menulis jurnal, atau berbicara dengan teman. Kamu juga bisa menantang diri sendiri. Misalnya, cobalah 1 bulan tanpa belanja impulsif. Catat setiap godaan yang muncul. Rasakan bagaimana kamu mulai punya kontrol atas keputusanmu. Dan lihat berapa banyak uang yang bisa kamu hemat hanya dengan sedikit kesadaran. Jangan sampai ketika kamu tua nanti, kamu hanya bisa menatap lemari penuh barang yang tidak lagi kamu pakai, lalu bergumam pelan, "Andai dulu uang ini aku tabung atau investasikan." Ada satu kebiasaan yang terlihat baik di permukaan. Terlihat mulia. Bahkan kadang membuat kita dipuji sebagai orang yang murah hati, suka menolong, dan punya hati besar. Tapi di balik semua pujian itu, ada konsekuensi yang pelan-pelan bisa menghancurkan kestabilan finansialmu. Kebiasaan itu adalah terlalu mudah meminjamkan uang. Kita hidup dalam budaya yang kuat dengan rasa kekeluargaan. Kita merasa tidak enak jika menolak. Kita merasa bersalah kalau ada teman atau saudara yang datang meminta bantuan, lalu kita bilang tidak. Padahal, di balik keinginan untuk membantu, ada risiko besar yang harus kita sadari. Banyak orang akhirnya terjerat masalah keuangan bukan karena gaya hidupnya yang boros, bukan karena bisnisnya gagal, tapi karena terlalu sering menjadi tempat meminjam. Awalnya 1 orang, pinjam sedikit. Katanya hanya 2 minggu. Tapi 2 minggu lewat, tidak ada kabar. Lalu datang orang lain, pinjam lagi, katanya untuk biaya anak sekolah. Kamu bantu, karena merasa kasihan. Lalu datang lagi teman lama, pinjam uang karena usahanya seret. Kamu bantu lagi. Dan tanpa kamu sadari, uang yang kamu pinjamkan semakin banyak. Satu-satu tidak terasa, tapi saat dikumpulkan, ternyata jumlahnya sangat besar. Dan yang paling menyakitkan, banyak dari mereka tidak mengembalikannya. Bukan karena tidak bisa, tapi karena merasa kamu ikhlas. Karena kamu tidak pernah menagih. Karena kamu terlalu sopan untuk mengatakan bahwa kamu juga butuh uang itu kembali. Ini sering terjadi, terutama jika kamu dikenal sebagai orang yang mapan. Begitu kamu terlihat stabil, orang-orang mulai datang. Minta tolong. Pinjam uang. Awalnya kamu merasa senang karena bisa membantu. Tapi lama-lama kamu sadar, kamu jadi seperti ATM berjalan yang dipakai semua orang, tapi tidak pernah diisi kembali. Ada kisah nyata dari seorang pria pekerja keras yang membangun usaha kecil selama 15 tahun. Dia dikenal sebagai orang dermawan. Ketika saudaranya butuh uang untuk buka warung, dia bantu. Ketika temannya terlilit hutang, dia pinjamkan. Ketika tetangganya terkena musibah, dia langsung keluar uang. Total yang dia keluarkan lebih dari 100 juta. Tapi saat dia jatuh sakit dan tidak bisa bekerja, tidak ada satupun dari orang-orang itu yang datang membantu. Semuanya menghilang. Bahkan beberapa dari mereka berpura-pura tidak mengenalnya lagi. Di titik itulah dia sadar bahwa memberi dan menolong itu penting, tapi harus ada batasnya. Karena kebaikan hati yang tidak dijaga bisa berubah jadi lubang yang menguras habis semua milikmu. Dan yang lebih parah, seringkali kamu kehilangan 2 hal sekaligus, uangmu dan hubunganmu. Meminjamkan uang adalah hal yang sangat sensitif. Jika tidak dikembalikan, kamu kecewa. Kalau kamu menagih, hubungan jadi canggung. Kalau kamu diam saja, kamu rugi. Dan kalau kamu memaafkan, bukan berarti kamu tidak sakit hati. Karena dalam diam, kamu mungkin memendam rasa terluka, merasa dimanfaatkan, dan kehilangan kepercayaan pada orang-orang terdekat. Salah satu cara paling sehat untuk menyikapi hal ini adalah dengan membedakan antara memberi dan meminjamkan.
Kalau kamu memang ingin membantu, dan kamu ikhlas tidak akan menagih, maka berikan saja uang itu sebagai bantuan, bukan pinjaman. Tapi pastikan jumlahnya sesuai dengan kemampuanmu. Jangan memaksakan memberi melebihi kapasitasmu hanya karena ingin terlihat baik. Karena jika kamu memaksakan diri, justru kamu akan terpuruk. Tapi jika kamu memutuskan untuk meminjamkan, buatlah perjanjian yang jelas. Tentukan jumlah, waktu pengembalian, dan kesepakatan tertulis jika perlu. Ini bukan soal tidak percaya. Ini soal menjaga kejelasan. Supaya tidak ada salah paham. Supaya kamu bisa menjaga hubungan tetap sehat. Dan supaya orang yang meminjam juga merasa bertanggung jawab. Ada satu prinsip sederhana yang bisa kamu pegang. Jangan pernah meminjamkan uang yang kamu sendiri tidak rela kehilangan. Artinya, jika kamu meminjamkan uang itu, kamu harus siap jika uang itu tidak kembali. Dan jika ketidaksiapan itu membuatmu gelisah, lebih baik kamu tidak meminjamkan sama sekali. Jangan merasa bersalah karena menolak meminjamkan uang. Itu bukan berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu sedang melindungi dirimu sendiri. Karena kamu juga punya tanggung jawab atas dirimu, keluargamu, masa depanmu. Kamu tidak bisa terus menolong orang lain kalau kamu sendiri jatuh miskin, karena terlalu sering menolong tanpa berpikir panjang. Dan penting untuk diingat, orang yang benar-benar butuh akan menghargai keputusanmu. Tapi orang yang hanya ingin memanfaatkanmu akan marah ketika kamu menolak. Itu bisa jadi cara paling sederhana untuk membedakan siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Bukan berarti kamu harus jadi pelit. Tapi kamu harus bijak. Kebaikan tidak selalu berarti memberikan segalanya. Kadang justru kamu membantu orang lain tumbuh dengan menolak mereka, agar mereka belajar bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Kalau kamu terus-menerus jadi tempat bergantung, orang-orang di sekitarmu tidak akan pernah belajar mengatasi masalahnya sendiri. Mereka akan datang padamu setiap kali mereka gagal, dan kamu yang akan terus menanggung akibatnya. Dan di usia tua nanti, kamu akan menatap saldo rekeningmu yang kosong, lalu berpikir, dulu uangku banyak, tapi sekarang habis karena terlalu baik. Mulai sekarang, tentukan batas. Jangan izinkan rasa tidak enak atau rasa bersalah membuatmu mengorbankan keamanan finansialmu. Belajarlah mengatakan, maaf, belum bisa bantu, dengan tenang dan tegas. Kalau kamu sungguh ingin membantu, mungkin kamu bisa bantu dengan cara lain, memberi nasihat, mengenalkan mereka pada peluang kerja, atau mengajari mereka cara mengatur keuangan. Karena membantu tidak selalu harus dengan uang. Dan tidak semua orang yang datang padamu benar-benar butuh uang. Kadang mereka hanya butuh jalan pintas. Dan kamu harus cukup bijak untuk tidak menjadi jalan pintas yang mereka injak-injak tanpa rasa hormat. Di dunia yang penuh dengan informasi, koneksi, dan peluang seperti sekarang ini, ada satu kebiasaan yang tampaknya tidak merugikan siapapun. Tidak membuatmu keluar uang. Tidak membuatmu bertengkar dengan siapapun. Tapi pelan-pelan bisa membuat kamu tertinggal jauh dan kehilangan begitu banyak kesempatan emas. Kebiasaan itu adalah terlalu diam. Terlalu diam di sini bukan soal pendiam secara karakter, tapi tentang pasif. Tidak mau bertanya, tidak mau bersuara, tidak berani menunjukkan minat, tidak aktif mencari tahu, dan akhirnya tidak tahu harus kemana, padahal kesempatan sedang lewat di depan mata. Berapa banyak orang yang sebenarnya punya keinginan untuk belajar hal baru, tapi tidak pernah bertanya, tidak pernah bertindak. Mereka hanya duduk diam, berharap ada yang datang menyodorkan ilmu. Padahal ilmu itu harus dicari, bukan ditunggu. Berapa banyak orang yang sebenarnya bisa naik jabatan, kalau saja mereka berani mengutarakan minatnya, menunjukkan kapasitasnya, dan aktif mencari peluang, tapi karena terlalu diam, mereka hanya jadi penonton. Melihat orang lain melesat maju, sementara mereka tetap di tempat. Diam bukan selalu emas, apalagi dalam dunia yang bergerak secepat sekarang. Diam bisa jadi sumber penyesalan. Karena ketika kamu diam, kamu membiarkan orang lain mengambil apa yang sebenarnya bisa jadi milikmu. Kamu membiarkan waktu berlalu tanpa tindakan. Kamu membiarkan peluang menguap karena kamu tidak berani mengambil langkah pertama. Ada satu cerita menarik tentang dua orang sahabat yang bekerja di tempat yang sama. Mereka sama-sama rajin, sama-sama pintar, sama-sama punya potensi. Tapi ada satu perbedaan mencolok. Yang satu aktif,
yang satu pasif. Ketika perusahaan membuka pelatihan khusus, si aktif langsung mendaftar. Ketika ada proyek baru, dia menawarkan diri. Ketika ada kesempatan bertemu atasan, dia berdiskusi dan bertanya. Sementara sahabatnya yang pasif hanya diam. Menunggu disuruh. Menunggu diperhatikan. Menunggu diajak. Dan pada akhirnya, siapa yang naik lebih cepat? Tentu yang aktif. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih kelihatan, lebih terbuka, dan lebih cepat mengambil tindakan. Kebiasaan terlalu diam ini juga sering muncul dalam urusan keuangan. Misalnya, kamu punya teman yang paham investasi, tapi kamu malu bertanya. Kamu takut terlihat bodoh. Akhirnya kamu tidak belajar. Kamu tidak paham. Dan kamu melewatkan bertahun-tahun di mana uangmu seharusnya bisa berkembang, tapi hanya diam di tabungan, kalah oleh inflasi. Atau kamu tahu ada peluang bisnis kecil di sekitarmu, tapi kamu ragu. Kamu tidak berani diskusi, tidak berani menelpon, tidak berani mencoba. Kamu terlalu banyak menimbang, tapi tidak pernah bergerak. Dan ketika orang lain sudah sukses jalan beberapa tahun kemudian, kamu hanya bisa berkata dalam hati, dulu aku juga sempat terpikirkan ide itu. Inilah bahayanya terlalu diam. Kamu tidak akan langsung jatuh miskin. Tapi kamu akan kehilangan kesempatan demi kesempatan yang nilainya sangat besar jika dikumpulkan. Kamu akan kehilangan momentum. Kamu akan kehilangan jaringan. Kamu akan kehilangan keberanian untuk bertumbuh. Dan yang lebih mengerikan, kamu mulai membiasakan diri untuk tidak mengambil keputusan apa-apa. Orang yang terbiasa diam, lama-lama jadi takut bersuara. Dan orang yang takut bersuara, lama-lama jadi tidak terlihat. Dan dalam dunia ini, jika kamu tidak terlihat, kamu akan dilupakan. Kamu akan dilewati. Kamu akan dianggap tidak ada. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada ditolak. Memang tidak semua orang lahir dengan rasa percaya diri tinggi. Tapi percaya dirimu tidak akan pernah tumbuh kalau kamu terus memilih diam. Percaya diri itu dilatih, bukan ditunggu datangnya. Dan latihan itu dimulai dengan satu hal sederhana, bertanya. Buka mulut, buka percakapan, buka peluang untuk belajar, untuk terhubung, dan untuk berkembang. Kamu tidak tahu cara investasi? Tanya. Kamu bingung cara menyusun anggaran? Cari tahu. Kamu tertarik membuka usaha tapi tidak punya pengalaman? Diskusikan. Dunia ini penuh dengan orang yang sebenarnya mau berbagi. Tapi mereka tidak bisa membantu kalau kamu sendiri tidak membuka diri. Terkadang kita terlalu takut terlihat bodoh. Padahal justru itu langkah awal untuk menjadi pintar. Orang sukses bukan mereka yang selalu tahu segalanya, tapi mereka yang mau mengakui ketidaktahuannya dan belajar dari siapa saja. Kebiasaan diam juga membuatmu kehilangan jaringan sosial. Padahal, dalam hidup ini, jaringan sangat menentukan arah. Orang yang punya banyak relasi akan lebih cepat mendapat informasi, lebih mudah mendapat peluang, dan lebih sering dibantu ketika butuh. Tapi kalau kamu terus-menerus menutup diri, kamu hanya akan berjalan sendiri. Dan berjalan sendiri itu berat, lambat, dan rawan menyerah. Bukan berarti kamu harus jadi orang cerewet, tapi setidaknya bukalah diri. Jadilah pribadi yang aktif, yang berani bertanya, yang berani menawarkan diri, yang tidak takut mencoba. Karena hanya orang yang bergerak yang akan sampai ke tujuan. Jika kamu terus diam hari ini, kamu mungkin akan tetap nyaman. Tapi ketika waktu berlalu, dan kamu melihat orang-orang lain sudah jauh di depan, barulah kamu sadar, ternyata kamu tidak tertinggal karena tidak mampu, tapi karena tidak memulai. Dan di usia tua nanti, saat kamu melihat ke belakang, kamu mungkin tidak akan menyesal karena gagal. Tapi kamu akan menyesal karena tidak mencoba. Karena terlalu lama diam, terlalu lama menunggu, terlalu lama menahan diri. Dan saat itu, waktu sudah tidak bisa diajak kompromi. Mulai sekarang, lawan rasa sungkan, lawan rasa takut. Tidak apa-apa bertanya, tidak apa-apa mencari tahu, tidak apa-apa salah. Yang penting kamu bergerak. Karena diam bisa membuatmu aman sesaat, tapi bergerak bisa membawamu jauh lebih dekat ke masa depan yang kamu inginkan.
Kali ini kita akan membahas sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya pintar. Mereka bukan orang malas. Mereka bukan orang bodoh. Mereka rajin bekerja, sering membantu orang lain, dan bahkan termasuk yang disegani di lingkungan sosialnya. Tapi justru karena merasa sudah tahu banyak hal, mereka jatuh ke dalam jebakan yang sangat berbahaya, merasa terlalu yakin bahwa kerja keras saja sudah cukup untuk menjadi kaya. Ini adalah salah satu kesalahan pola pikir yang paling umum. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa selama kamu rajin, bangun pagi, bekerja dengan jujur, dan tidak bermalas-malasan, maka hidupmu akan terjamin. Kamu akan berhasil. Kamu akan punya uang. Dan kamu akan aman di hari tua. Tapi sayangnya, kenyataan tidak sesederhana itu. Karena kerja keras memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Jika kamu hanya mengandalkan kerja keras tanpa kerja cerdas, maka kamu hanya akan jadi bagian dari sistem yang terus-menerus memeras tenagamu, tanpa memberi ruang untuk berkembang. Coba perhatikan tukang bangunan yang bekerja dari pagi sampai sore, kadang bahkan sampai malam. Badannya lelah, tenaganya terkuras, kadang makan pun tidak teratur. Tapi setelah bertahun-tahun kerja keras, hidupnya tetap di situ-situ saja. Kontras sekali dengan seorang karyawan kantor yang hanya duduk 8 jam sehari di ruangan ber-AC, tapi bisa pulang dengan penghasilan lebih besar. Apakah ini adil? Mungkin tidak. Tapi begitulah kenyataannya. Kerja keras tidak selalu setara dengan hasil besar, jika tidak disertai dengan strategi, pengetahuan, dan arah yang jelas. Dan disinilah letak masalah banyak orang. Mereka merasa sudah cukup dengan bekerja keras. Mereka bangga dengan rutinitas. Mereka merasa tidak perlu belajar hal baru, tidak perlu mengembangkan diri, karena toh mereka sudah bekerja dari pagi sampai malam. Padahal, dunia berubah dengan sangat cepat. Teknologi bergerak, informasi berkembang, cara orang menghasilkan uang pun berubah. Kalau kamu tidak ikut berkembang, maka kerja kerasmu akan jadi sia-sia. Kamu akan bekerja lebih keras dari tahun ke tahun, tapi penghasilanmu tetap. Karena kamu tidak pernah mencari cara baru. Kamu hanya mengandalkan keringat, bukan kepala. Ada sebuah kisah sederhana tentang dua orang penebang pohon. Keduanya sama-sama kuat. Sama-sama bekerja dari pagi sampai sore. Tapi yang satu, setiap pagi selalu mengasah kapaknya selama 15 menit sebelum mulai bekerja. Sementara yang satu lagi langsung menebang pohon tanpa persiapan. Di akhir hari, si pengasah kapak bisa menebang lebih banyak pohon dengan tenaga lebih sedikit. Sementara temannya sudah kehabisan tenaga, tapi hasilnya lebih sedikit. Kapak di sini adalah simbol dari ilmu, strategi, dan kecerdasan dalam bekerja. Mengasah kapak berarti mengambil waktu sejenak untuk berpikir, apa cara terbaik, tercepat, dan paling efisien untuk menghasilkan sesuatu? Bukan hanya bergerak asal keringat keluar, tapi berpikir dulu sebelum melangkah. Sayangnya, banyak orang merasa tidak punya waktu untuk belajar karena terlalu sibuk bekerja. Mereka tidak sadar bahwa justru dengan belajar, mereka bisa menghemat waktu kerja dan mendapatkan hasil lebih banyak. Mereka takut keluar dari zona nyaman. Mereka takut mencoba hal baru. Dan akhirnya, mereka terus bekerja di tempat yang sama, dengan ritme yang sama, tapi hasil yang makin lama makin tidak cukup. Pola pikir ini juga sering membuat orang menolak peluang. Ketika ada tawaran bisnis kecil, mereka berkata, "Saya sibuk kerja." Ketika diajak investasi, mereka berkata, "Nanti saja, saya belum sempat." Ketika diminta ikut pelatihan, mereka jawab, "Ah, saya sudah tahu caranya." Padahal sebenarnya, mereka hanya takut gagal. Dan ketakutan itu dibungkus dengan keyakinan palsu bahwa kerja keras saja sudah cukup. Dan ketika usia mulai bertambah, ketika tenaga tidak lagi sekuat dulu, ketika tubuh mulai menuntut istirahat lebih banyak, barulah mereka sadar, mereka tidak punya simpanan, tidak punya usaha sampingan, tidak punya investasi, dan tidak punya rencana pensiun. Semua waktu habis untuk kerja. Tapi kerja itu tidak pernah memberi jalan keluar. Kerja keras saja tanpa arah, tanpa evaluasi, tanpa peningkatan kapasitas, adalah bentuk kelelahan yang tidak perlu. Kamu seperti orang yang mendayung perahu ke tengah laut, tapi tidak tahu kemana arah tujuan. Kamu hanya mengayuh, terus-menerus, tapi tidak pernah sampai. Dan pada akhirnya,
Kamu kehabisan tenaga tanpa hasil apa-apa. Mulailah berani berpikir di luar kerja harianmu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pekerjaanku hari ini akan cukup menafkahi masa depanku? Apakah aku bisa terus bekerja seperti ini 15 tahun lagi? Apakah ada cara lain agar uang bisa bekerja untukku? Bukan aku yang terus bekerja untuk uang? Kalau jawabannya membuatmu tidak tenang, maka itu tanda kamu harus mulai berubah. Bukan berhenti kerja, tapi mulai menambahkan cara lain. Belajar investasi, belajar wirausaha, belajar membuat sistem, belajar menjual skill secara mandiri, belajar membangun aset yang bisa memberikan penghasilan pasif. Karena sejatinya, kerja keras yang paling cerdas adalah kerja yang membangun fondasi jangka panjang. Bukan kerja yang hanya mengandalkan jam dan tenaga, tapi kerja yang menciptakan nilai. Nilai yang bisa terus menghasilkan, bahkan saat kamu tidak lagi sanggup bekerja. Jangan sampai kamu menghabiskan puluhan tahun dalam rutinitas kerja keras, hanya untuk menyadari di usia senja bahwa kamu tidak pernah benar-benar mempersiapkan masa depan. Jangan biarkan kebanggaan atas kerja keras membuatmu buta terhadap kebutuhan untuk bertumbuh. Karena di zaman sekarang, kerja keras tanpa kerja cerdas bukan hanya lambat, tapi bisa sangat melelahkan dan menyakitkan. Di balik setiap tindakan baik, kadang terselip sebuah kesalahan tersembunyi. Niatnya tulus, hatinya ikhlas, tapi dampaknya bisa jadi sangat merugikan. Dan salah satu contoh yang paling sering terjadi, dan sering membuat orang bangkrut secara diam-diam, adalah kebiasaan terlalu memanjakan orang-orang terdekat, terutama keluarga. Kita hidup dalam budaya kekeluargaan yang sangat erat. Membantu orang tua, saudara, anak, pasangan, bahkan keponakan dan sepupu, dianggap sebagai kewajiban moral. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika membantu berubah menjadi menanggung segalanya. Ketika peduli berubah menjadi mengorbankan diri, dan ketika kasih sayang berubah menjadi kebiasaan memanjakan yang melemahkan. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh gajinya bukan untuk kebutuhan sendiri, tapi untuk memenuhi keinginan orang lain di rumah? Bukan karena dipaksa, tapi karena merasa, kalau bukan saya, siapa lagi? Dan akhirnya, dia bekerja siang malam, lelah, stres, tapi tidak bisa berkata tidak. Anak minta dibelikan motor padahal belum bisa tanggung jawab. Dibeli. Istri atau suami minta ganti HP baru padahal HP lama masih bagus. Dibelikan. Orang tua ingin renovasi rumah besar-besaran, padahal dananya belum ada. Dipaksakan. Semua dilakukan demi menyenangkan orang lain, tanpa pernah berpikir, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini akan membuat mereka bertumbuh? Atau justru membuat mereka bergantung terus? Pelan-pelan, ini menjadi pola hidup. Setiap ada uang, langsung diberikan. Setiap ada bonus, langsung dibagi-bagi. Dan setiap kali tidak bisa membantu, kamu merasa bersalah. Merasa berdosa. Seolah-olah kamu adalah satu-satunya tumpuan semua orang. Padahal, tidak ada manusia yang bisa terus-menerus memberi tanpa pernah diisi kembali. Memanjakan orang terdekat bisa jadi bentuk sabotase keuangan yang tidak kamu sadari. Karena saat kamu terus memberi tanpa batas, kamu mengajarkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mereka akan terbiasa minta, terbiasa bergantung, dan akhirnya mereka tidak berkembang. Tidak belajar mencari solusi, tidak belajar berjuang. Sementara kamu sendiri mulai kehabisan tenaga dan kehabisan uang. Kamu mulai merasa berat, tapi kamu tidak berani jujur. Tidak berani bilang bahwa kamu lelah. Tidak berani bilang bahwa kamu juga punya mimpi dan kebutuhan pribadi. Dan ketika kamu jatuh, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka tidak pernah diajari untuk mandiri. Banyak orang tua yang terlalu mencintai anaknya sampai tidak rela anaknya susah. Semua dibelikan. Semua difasilitasi. Semua disediakan. Tapi justru karena itu, sang anak tumbuh tanpa daya juang. Dia tidak tahu rasanya menabung. Tidak tahu rasanya menahan keinginan. Tidak tahu bagaimana caranya menghadapi masalah. Karena selama ini, semua sudah diselesaikan oleh orang tuanya. Atau pasangan yang terlalu dimanja. Setiap mau sesuatu langsung diberi.
Tidak peduli keuangan pas-pasan atau menipis. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga, akhirnya kamu menahan semua tekanan sendiri. Dan lama-lama, kamu kehilangan keseimbangan. Bukan hanya secara keuangan, tapi juga secara emosi. Karena terus merasa harus kuat, harus mampu, harus bisa, sendirian. Ada juga kasus di mana saudara-saudara ikut bergantung. Adik belum kerja, tetap dibiayai. Kakak kena PHK, semua kebutuhan ditanggung. Keponakan masuk sekolah mahal, kamu yang bayar. Dan kamu merasa, ini semua keluarga. Saya tidak bisa menolak. Padahal batas antara membantu dan dimanfaatkan itu sangat tipis. Dan jika kamu tidak berani menarik garis tegas, kamu akan terjebak selamanya. Kamu bukan tidak boleh membantu keluarga. Tapi kamu harus tahu kapan membantu, kapan mendidik. Ada saatnya kamu berkata, saya bantu 1 kali, tapi setelah ini kamu harus cari jalan sendiri. Ada saatnya kamu bilang, maaf, saya juga sedang menyusun masa depan saya. Karena tanggung jawab utamamu adalah memastikan bahwa kamu tidak menjadi beban bagi siapapun di masa depan, termasuk bagi keluarga yang sekarang kamu bantu. Banyak orang jatuh miskin di usia tua bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena dari muda sampai tua, dia menanggung semua orang. Tidak punya waktu untuk menabung, tidak sempat berinvestasi, tidak bisa mempersiapkan pensiun, karena semua uang habis untuk menyenangkan orang lain. Dan yang paling pahit, saat dia tua, saat dia tidak lagi bisa memberi, orang-orang yang dulu dimanjakan mulai menjauh. Mereka tidak tahu bagaimana membalas budi, karena dulu tidak pernah diajarkan. Yang mereka tahu hanyalah meminta. Jika kamu ingin membangun keluarga yang kuat, kamu harus mulai dengan membangun batas yang sehat. Bukan pelit, bukan egois, tapi sadar bahwa cinta yang benar tidak membuat orang bergantung, tapi mendorong mereka untuk mandiri. Kamu boleh membantu, tapi bantu agar mereka bisa berdiri sendiri. Bukan bantu agar mereka makin nyaman bergantung padamu. Kamu boleh memberi, tapi beri dalam jumlah dan waktu yang terukur. Supaya kamu tetap bisa menjaga stabilitasmu sendiri. Supaya kamu tetap bisa menabung, berinvestasi, dan menyusun rencana jangka panjangmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu harus belajar berkata tidak. Kata tidak, itu menyelamatkan. Kata tidak, itu melindungi. Kata tidak, itu membebaskan kamu dari beban yang bukan tugasmu. Karena kamu bukan pahlawan super. Kamu juga manusia biasa yang butuh istirahat, butuh keamanan finansial, dan butuh masa depan yang terencana. Jangan biarkan cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebiasaan yang menyakiti dirimu sendiri. Karena jika kamu bangkrut secara emosi dan finansial, tidak ada yang bisa kamu berikan lagi kepada siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang paling kamu cintai. Di era digital ini, ada satu kebiasaan yang semakin populer. Banyak orang melakukannya setiap hari. Bahkan ada yang merasa bangga saat menjalankannya. Kebiasaan ini terlihat keren, kekinian, dan dianggap sebagai simbol kebebasan. Tapi tanpa disadari, justru inilah salah satu jebakan paling berbahaya yang bisa membuatmu jatuh miskin secara perlahan. Kebiasaan itu adalah hidup demi pencitraan. Kita hidup di zaman di mana penampilan bisa lebih penting daripada kenyataan. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin dilihat, ingin dianggap sukses. Ingin terlihat kaya, ingin terlihat bahagia, ingin dianggap berhasil oleh orang-orang yang sebenarnya bahkan tidak mereka kenal secara pribadi. Di media sosial, kita melihat orang upload foto liburan ke Bali, stay cation di hotel mewah, makan malam di restoran mahal, pakai barang branded, nongkrong di kafe estetik. Semua terlihat sempurna. Tapi yang tidak terlihat adalah kartu kredit yang sudah limit, utang cicilan paylater yang numpuk, dan dompet yang kosong setelah foto terakhir itu diunggah. Ada orang yang rela menyewa mobil mahal hanya untuk dipakai beberapa jam dan difoto. Ada juga yang bela-belain kredit HP keluaran terbaru, padahal HP sebelumnya masih bagus dan tidak ada masalah. Semua demi satu hal, validasi, pengakuan dari orang lain. Rasa bangga karena mendapat likes, komentar, dan pujian. Tapi yang tidak disadari, ketika hidup dijalankan hanya untuk menjaga citra, kamu sedang menjual masa depan demi penampilan sementara.
Kamu sedang mengorbankan ketenangan demi pengakuan. Dan kamu sedang membangun kehidupan yang terlihat gemerlap dari luar, tapi rapuh di dalam. Pencitraan itu seperti topeng. Ia hanya menutupi kenyataan, tapi tidak mengubah kenyataan. Kamu bisa terlihat kaya, tapi tetap punya utang di mana-mana. Kamu bisa terlihat bahagia, tapi setiap malam menangis karena bingung bayar tagihan. Kamu bisa terlihat sukses, tapi tidak punya tabungan sama sekali untuk hari esok. Banyak anak muda terjebak di lingkaran ini. Mereka merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren. Mereka merasa malu kalau pakai barang yang tidak bermerek. Mereka merasa rendah diri kalau tidak bisa ikut nongkrong di tempat hits. Padahal semua itu hanya kesan. Hanya ilusi. Dan celakanya, ilusi ini makin diperkuat oleh algoritma media sosial yang hanya menampilkan kehidupan yang serba sempurna, penuh warna, dan tanpa kesulitan. Coba tanya ke diri sendiri, berapa banyak keputusan keuangan yang kamu buat hanya karena takut terlihat biasa saja? Berapa kali kamu beli barang karena ingin dianggap keren, bukan karena benar-benar perlu? Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk mengikuti gaya hidup yang sebenarnya bukan gaya hidupmu? Hidup demi pencitraan adalah hidup yang penuh tekanan. Karena kamu selalu merasa harus memenuhi standar orang lain. Kamu tidak bebas memilih. Tidak bebas menabung. Tidak bebas berkata, saya belum mampu. Karena kamu merasa semua mata tertuju padamu. Padahal sebenarnya, tidak ada yang benar-benar peduli. Kebebasan finansial tidak akan pernah datang pada orang yang hidup untuk pamer. Karena setiap ada uang, selalu habis untuk beli pengakuan. Padahal pengakuan itu tidak bisa dimakan. Tidak bisa dijadikan aset. Tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan adalah prinsip hidup yang kuat, tabungan yang sehat, investasi yang cerdas, dan gaya hidup yang sederhana tapi terarah. Orang-orang yang benar-benar kaya justru sering tampil biasa saja. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Mereka tidak sibuk pamer. Karena mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan di pakaian, bukan di mobil, bukan di jam tangan, tapi di ketenangan pikiran, kemerdekaan waktu, dan kemampuan untuk memilih hidup sesuai keinginan sendiri. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengusaha sukses yang setiap hari hanya memakai baju polos dan naik motor ke kantornya. Banyak orang tidak tahu bahwa dia memiliki beberapa properti dan saham di berbagai tempat. Tapi dia tidak merasa perlu menunjukkan itu. Karena tujuannya bukan terlihat kaya, tapi menjadi kaya. Sebaliknya, ada yang terlihat kaya di luar, tapi hidup dari cicilan ke cicilan. Semua barang brandednya dicicil. Rumahnya masih kredit. Mobilnya sewa bulanan. Tabungan nol. Dan setiap bulan harus bekerja mati-matian hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya tidak pernah dia miliki sepenuhnya. Kalau kamu ingin hidup tenang, berhentilah hidup untuk pencitraan. Mulailah hidup untuk tujuan. Ganti keinginan terlihat kaya dengan keinginan benar-benar aman secara keuangan. Ganti rasa takut dianggap miskin dengan rasa takut tidak punya masa depan. Ganti fokus dari tampil mewah ke menjadi bijak. Belajarlah bilang, saya belum butuh, saya belum mampu, dan saya lebih memilih menabung. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu sedang menyusun hidupmu sendiri. Hidup yang tidak perlu dikagumi siapapun, tapi bisa membuatmu tidur nyenyak setiap malam tanpa dikejar tagihan. Jangan sampai ketika kamu tua nanti, kamu hanya punya album foto penuh pencitraan, tapi tidak punya rumah sendiri. Jangan sampai kamu pernah terlihat seperti orang kaya di masa muda, tapi hidup dalam kesulitan saat usia senja. Jangan sampai kamu menyesal karena terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa menjaga kestabilan hidup. Dan ingatlah satu hal penting, orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan menilaimu dari barang yang kamu pakai, tapi dari cara kamu berpikir, cara kamu mengambil keputusan, dan cara kamu membangun hidupmu sendiri. Jadilah pribadi yang kuat dari dalam, bukan hanya indah di luar. Hal sepele terakhir yang seringkali membuat seseorang jatuh miskin dan menyesal di usia tua adalah ini, tidak mencatat keuangan. Ya, sesederhana itu. Tidak mencatat. Tidak tahu kemana perginya uang. Tidak sadar sudah berapa banyak yang dikeluarkan. Tidak pernah melihat secara utuh kondisi finansial pribadi. Padahal disinilah semuanya berawal. Uang itu seperti air. Kalau tidak ditampung, ia akan mengalir kemana-mana tanpa arah,
dan kamu hanya akan kebingungan ketika sadar embermu ternyata kosong. Banyak orang mengira bahwa pencatatan keuangan itu hanya perlu dilakukan oleh orang kaya, pengusaha besar, atau akuntan profesional. Padahal justru orang biasa seperti kitalah yang paling membutuhkan catatan. Karena tanpa catatan, kamu hanya bisa menebak-nebak. Dan dalam dunia keuangan, menebak itu sama saja dengan membutakan diri sendiri. Coba ingat-ingat kembali, berapa kali kamu berkata, "Loh, kok uangnya sudah habis?" Atau, "Padahal saya tidak belanja apa-apa, tapi kenapa dompet sudah kosong?" Kalimat-kalimat seperti itu muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Kita hanya merasakan, tapi tidak pernah mengukur. Ketika kamu tidak mencatat, kamu tidak bisa mengevaluasi. Kamu tidak tahu pengeluaran mana yang perlu dipotong. Kamu tidak tahu berapa banyak sebenarnya yang bisa ditabung. Kamu tidak tahu berapa penghasilan bersihmu sebenarnya setiap bulan. Dan kamu tidak sadar bahwa mungkin selama ini, kamu hidup di atas kemampuanmu sendiri. Pencatatan keuangan bukan hal rumit. Kamu tidak perlu spreadsheet canggih. Tidak perlu aplikasi mahal. Bahkan dengan kertas dan pulpen pun cukup. Yang penting kamu punya kebiasaan mencatat setiap uang yang masuk dan keluar. Bukan soal besar kecilnya, tapi soal disiplin untuk sadar dan mengontrol. Banyak orang yang gajinya besar tapi tetap merasa kekurangan karena tidak mencatat. Akhirnya, pengeluaran terus membengkak tanpa disadari. Semua terasa, cuma sedikit. Jajan kopi 15.000. Beli pulsa 10.000. Ongkir 8.000. Tambah. Tanpa terasa, dalam seminggu sudah habis ratusan ribu. Dan karena tidak dicatat, semuanya seperti menguap. Sebaliknya, ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi karena disiplin mencatat, dia tahu mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditahan. Dia tahu kapan bisa jajan, kapan harus menunda. Dia sadar setiap rupiah yang keluar, dan itu membuat dia lebih tenang. Karena ia tahu kemana uangnya pergi, dan tahu bagaimana cara mengaturnya. Mencatat keuangan juga memberi kamu kendali. Dan kendali itu sangat penting untuk kebebasan. Kalau kamu tidak tahu kondisi keuanganmu sendiri, bagaimana kamu bisa membuat keputusan penting? Bagaimana kamu bisa tahu apakah sudah siap menikah, membeli rumah, mengganti kendaraan, atau berhenti dari pekerjaan? Tanpa catatan, semua keputusan besar hanya berdasarkan perasaan. Dan perasaan bisa menipu. Tapi data tidak. Catatan bisa jadi cermin yang jujur, meski kadang menyakitkan. Tapi dari sanalah perubahan dimulai. Ada sebuah cerita tentang pasangan muda yang selama bertahun-tahun selalu merasa kekurangan. Mereka sering bertengkar soal uang, menyalahkan gaji yang kecil, merasa hidup tidak pernah cukup. Sampai suatu hari, mereka mulai mencatat keuangan mereka setiap hari. Hanya dengan buku tulis biasa. Dan setelah sebulan, mereka kaget. Karena ternyata lebih dari 2 juta rupiah setiap bulan mereka habiskan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Jajan, delivery makanan, langganan digital yang tidak terpakai, dan belanja impulsif. Sejak itu, mereka mulai mengatur ulang gaya hidup, dan bisa menabung hampir 1 juta rupiah setiap bulan. Semuanya berubah, hanya karena mereka mulai mencatat. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan mencatat keuangan. Karena dari catatan, lahirlah kesadaran. Dan dari kesadaran, lahirlah kebiasaan baru yang lebih sehat. Mencatat keuangan juga bisa jadi alat untuk membangun kedekatan keluarga. Jika kamu sudah berkeluarga, mencatat dan mendiskusikan keuangan bersama pasangan bisa mempererat komunikasi. Kamu bisa membuat rencana bersama, menentukan prioritas, membangun tujuan jangka panjang. Dan itu jauh lebih baik daripada saling menyalahkan karena uang selalu kurang. Dan yang tak kalah penting, catatan keuangan juga membuatmu lebih siap menghadapi masa depan. Kamu tahu seberapa banyak dana daruratmu. Kamu tahu kapan kamu harus mulai investasi. Kamu tahu berapa target tabungan pensiunmu. Dan kamu bisa menyusun langkah-langkah yang realistis untuk mencapainya. Tanpa catatan, semua itu hanya angan-angan. Tapi dengan catatan, semua bisa diukur dan dilacak. Jadi mulai hari ini, buatlah satu komitmen kecil. Ambil buku, atau buka catatan di ponselmu, dan mulai tulis, uang masuk, uang keluar.
Lakukan setiap hari. Jangan tunggu tanggal 1. Jangan tunggu gajian. Mulai sekarang juga. Karena setiap hari tanpa catatan adalah hari di mana kamu kehilangan kendali. Dan jika kamu konsisten, kelak di usia tua kamu akan berterima kasih kepada dirimu sendiri. Karena kamu telah membangun fondasi finansial yang kuat, dimulai dari satu kebiasaan kecil, mencatat keuangan. Itulah 10 hal sepele yang sering dianggap remeh, tapi justru menjadi penyebab kenapa seseorang bisa jatuh miskin dan menyesal di usia tua. 10 kebiasaan yang tampak ringan, biasa, bahkan kadang terlihat baik di permukaan, tapi menyimpan dampak yang sangat besar jika dibiarkan. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu selalu bisa memilih untuk mulai hari ini. 1 langkah kecil. 1 keputusan sadar. 1 perubahan sederhana yang bisa menyelamatkan masa depanmu. Karena menjadi kaya bukan soal berapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu memperlakukan uangmu. Jangan menunggu semuanya terlambat. Mulailah sekarang.